Ya saudara, tahun 2021 ini merupakan tahun kedua umat muslim menjalani Hari Raya Idul Adha di tengah kondisi pandemi COVID-19. Terlebih saat ini, di tengah lonjakan angka kasus pasien positif yang tinggi, pemerintah telah mengambil kebijakan PPKM darurat yang harus membatasi setiap pergerakan warga tanpa terkecuali. Untuk itu saat ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami, yaitu Kanwil Kementerian Agama Kepulauan Riau, Bapak Mahbub Daryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini bagaimana suasana Idul Adha saat ini, Pak, terkait dengan kondisi COVID-19, Pak? Ya, alhamdulillah kita sudah sampai pada saat merayakan Idul Adha. Insya Allah besok pagi kita akan merayakannya. Hanya memang pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Gubernur Kepulauan Riau, Wali Kota dan Tanjung Pinang dan Wali Kota Batam juga sudah mengeluarkan surat edaran mengingat pandemi COVID ini, dan apalagi dua kota kita di Kepulauan Riau pada status PPKM darurat. Kami himbau masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, dan besok kami menghimbau untuk tidak meniadakan salat Id di masjid dan mushola dan di tanah lapang dalam rangka menghindari pertemuan atau kerumunan dari jamaah masjid yang dikhawatirkan akan menularkan COVID-19 melalui rumah-rumah ibadah. Kita berharap para pengurus DKM masjid, kami dari Kementerian Agama, Wali Kota sudah mensosialisasikan SE yang sudah dikeluarkan baik oleh Gubernur Kepulauan Riau nomor 451, Batam nomor 34, dan juga ada Wali Kota 451, Gubernur 540 yang meniadakan pelaksanaan sholat Id berjamaah di masjid. Dan kita berharap masyarakat dapat bersama-sama dengan keluarga terdekat, keluarga inti untuk melaksanakan sholat Idul Adha di rumah masing-masing dan berdoa, bertakbir dari rumah masing-masing. Dan juga kita berharap tidak ada iring-iringan juga malam ini, takbir keliling juga ditiadakan. Saya kira besok juga mulai hari kedua dan ketiga dan keempat, hari tasrik juga diharapkan, karena memang kapasitas RPH kita sangat terbatas. Penyembelihan hewan kurban, kami harapkan para panitia penyembelihan hewan kurban untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, peralatan yang disterilisasi, dan peralatan yang tidak digunakan bersama-sama, dan terutama panitia penyelenggara dibatasi hanya yang memang melakukan pemotongan dan penyembelihan serta membuat paket-paket yang mudah-mudahan kami himbau untuk bisa diantarkan ke rumah masing-masing yang berhak menerimanya, untuk menghindari interaksi kerumunan-kerumunan yang dikhawatirkan tidak dapat menjaga protokol kesehatan. Saya kira himbauan pemerintah itu patut kita indahkan, patut juga kita ingatkan bahwa mencegah lebih baik daripada kita mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Memang kejadiannya, terpaparnya tidak pada saat pelaksanaannya, tetapi setelah berjamaah beramai-ramai tidak taat protokol kesehatan, kemudian akan menyebabkan naiknya lonjakan COVID-19 yang ada di Kepulauan Riau. Kita tahu hari ini saja hampir 1.000 yang didapat terpaparnya yang baru, pasien baru dari COVID-19. Kita tidak berharap lonjakan ini akan naik terus dan berakibat kita tidak mampu memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, kita dengan keluarga-keluarga terdekat bersama-sama di
mendekatkan diri dengan Allah dan mendekatkan diri dengan keluarga inti di rumah. Begitu, Mbak. Ya, ini bisa disampaikan Pak terkait pembatasan sholat Idul Adha ini di rumah ibadah serta petugas penyembelihan hewan kurban wajib swab antigen. Ini bagaimana Pak? Ya, karena memang untuk memastikan panitia tidak terpapar atau membawa penyebaran COVID, kita harapkan besok panitia semuanya paling lambat sebelum penyembelihan sudah melakukan tes swab antigen yang mungkin sudah berkoordinasi dengan tim gugus COVID di masing-masing tingkatan, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota. Kita harapkan tidak ada panitia satupun yang tidak melalui proses screening dari swab antigen COVID-19. Inilah mereka untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, ini terkait dengan jemaah calon haji kita yang gagal diberangkatkan 2 tahun belakangan ini Pak. Ini upaya apa saja yang sudah dilakukan Kementerian Agama? Ya, kita memohon pengertian memang karena telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan sebelumnya pemerintah Indonesia sudah menetapkan bahwa kita tidak memberangkatkan calon jemaah haji di tahun 1442 Hijriah seperti tahun yang lalu, dan jumlah calon jemaah haji di Kepulauan Riau 17.270 sekian orang. Yang kita harapkan bersabar, kami juga sudah mengembalikan paspor, dan kalau memang pelunasan yang kemungkinan mau diambil, kami persilakan untuk berhubungan dengan kantor pemenang kabupaten dan kota di masing-masing tempat. Dan mohon bersabar karena memang keputusan ini adalah keputusan yang terbaik, dan pemerintah Arab Saudi juga tidak memperkenankan di luar jamaah haji yang sudah domisili atau mukimin yang ada di Saudi Arabia. Kita kebagian 327 jamaah haji yang sudah berada di Saudi Arabia. Itu yang diperkenankan oleh pemerintah Arab Saudi setelah melalui proses screening dan proses pemilihan yang ketat, bahwa 300-an orang inilah yang cuma diperkenankan dari warga negara Indonesia yang berhak melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Mudah-mudahan kita berharap tahun depan, saya kira Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengetahui niat kita masing-masing, dimulai kita menyetorkan kesabaran kita untuk mengantri sekian lama, bahkan ini tertunda. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ibadah haji kita lebih khusyuk dan kita juga mendapatkan haji yang lebih mabrur daripada kita nanti berangkat dengan was-was akan terpapar juga dengan pembatasan-pembatasan yang tidak memungkinkan kita ibadah secara khusyuk di tanah suci, sehingga dengan berat hati pemerintah Saudi pun membatasi hanya WNI yang berada di Saudi Arabia yang berhak melaksanakan ibadah haji. Itu pun sudah melalui proses yang sangat ketat. Saya kira itu, Mbak. Ya, ini Pak terakhir Pak, untuk himbauan dan harapan khusus kepada masyarakat Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau ini tentang perayaan Idul Adha saat ini Pak. Harapan kami, ya himbauan kami, Gubernur, Wali Kota, Bupati juga sudah mengharapkan bahwa untuk di daerah-daerah yang non PPKM darurat atau di kepulauan-kepulauan yang menurut tingkatannya melalui gugus COVID di masing-masing tingkatan, baik bupati, camat, dan mungkin kelurahan, harusnya berkoordinasi untuk daerah-daerah tersebut. Dan kita sudah punya panduan SE nomor 17 dan SE nomor 16 tentang bagaimana tata cara beribadah di masa pandemi ini. Ini juga tidak berlaku saja bagi umat muslim, tapi umat non-muslim pun di luar agama Islam untuk sementara waktu peniadaan sholat maupun beribadah yang mengakibatkan berjamaah dan berkerumunan yang banyak yang dikhawatirkan. Kita berharap bersama masyarakat akan sabar. Mudah-mudahan kesabaran kita ini membuahkan hasil, pandemi ini segera berakhir, kita akan dapat hidup kembali dengan normal yang baru, dengan kehidupan normal yang baru, sesuai dengan protokol kesehatan. Hikmahnya bahwa kesehatan adalah penting, kebersihan adalah penting,
menjaga diri dari mara bahaya juga penting, menjaga keluarga juga dari segala hal-hal yang dapat mengganggu kesehatan kita. Sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, banyak saudara-saudara kita yang masih terbaring, bahkan berisolasi. Kita doakan semoga yang sudah meninggal husnul khotimah, yang masih dalam perawatan segera sembuh kembali dan dapat berkumpul dengan keluarga dan kerabatnya dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih banyak dengan TV Tanjung Pinang yang telah menyampaikan pesan-pesan kami. Iya, ya. Terima kasih Bapak Mahfud Daryanto, Kepala Kementerian Agama Kepulauan Riau.